Masih di IDS Kesesang Closing, Pak Kiswoyo kita lanjutkan Pak. Ya, Ya, waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, kita akan coba maksimalkan. Ada Ibu Sulis di Jawa Tengah. Selamat sore Ibu Sulis, untuk PH masih dari farmasi ini. Posisi 1850, posisi penutupan 2090 hari ini juga menguat signifikan untuk PH. Sampai dengan awal tahun 2021, kemana arahnya Pak Kiswoyo? Pak Pros ini kalau dia bisa nembus 2100 Ya. hari ini sayangnya baru 2090. Kalau dia bisa nembus 2100 sih dia bisa balik lagi ke arah 2500. Tapi harus berhati-hati karena ini saham kayaknya aslinya dulunya kurang liquid tapi hari ini mendadak ada transaksi cukup besar juga. Oke. Jadi ini memang harus diwaspadain. Apakah terdampak masih naik? sentimen vaksin juga? Ya kurang lebih, tapi sebetulnya efeknya tidak ada. Makanya sebenarnya ini sentimen euforia sesaat aja sih saya lihat gitu. Kita akan coba sapa juga Bapak Fudin Liu dari Jakarta. Gudang garam ini hingga tahun 2021. Hari ini gudang garam juga mengalami penguatan signifikan. Pak Kiswoyo, analisis Anda untuk gudang garam? Gudang garam kalau mau simpen ini salah satu blue chip dan Ya. ini bagus karena sebetulnya dia ada gap. Kalau mau simpen tahun depan itu harusnya level 65.000 itu bisa tercapai, apalagi betul ada gap di sana. Dan 65.000 itu bisa tercapai mungkin di tahun depan untuk menutup gapnya. Bahkan mungkin sebalik ke 100.000 lagi masih sangat mungkin. Baik. Jadi memang ini salah satu saham blue chip yang masih murah saya bilang gitu loh. Memang sentimennya masih berkaitan dengan cukai. Tapi kalau kita lihat revenue dan pendapatannya jauh lebih tinggi dibanding dengan 3 tahun atau 4 tahun lalu. Semua harga sahamnya kan nonton. Jadi saya bilang ini menarik untuk disimpan. Lebih baik jangan hold aja gitu. Selanjutnya ada Ibu Kristi di Jakarta. Elsa Pak, di 295, analisis Anda untuk Elsa. Elsa ini, waduh ini agak sedikit, kalau dia nggak bisa nembus level 380 ini agak berbahaya. Karena kalau 380 dia nggak bisa tembus, ini dia bisa turun lagi ke bawah. Tapi kalau 380 dia bisa tembus, arahnya dia adalah ke 400. Lalu setelah itu main di arah 450 dan lalu ke 500 gitu. Oke. Sudah ambil posisi di 295? Sudah profit sih sebenarnya? Ya kalau sudah profit berarti harus dijagain di level 350. Kalau kita mesti buat 350 harus buru-buru buang. Ya, selanjutnya ada Bapak Andre dari Jakarta. Telkom masuk di 3.111, rekomendasinya untuk jangka pendek. Kapan waktu profit taking untuk Telkom? Ini aman ya, karena ini bagian juga blue chip penggerak IHSG. Kalaupun ada koreksi wajar, ini masih koreksi wajar. Jadi sebetulnya saya lihat trennya sebetulnya kalau kita bicara tahun depan dia bisa balik lagi sampai ke arah 4.000-an lagi. Jadi sebetulnya Telkom ini tadi modalnya 3.000 berapa tuh? 3.111 Pak. Sebenarnya profitnya sudah cukup banyak ini. Pertanyaannya adalah kapan ini bisa direalisasikan profitnya dalam jangka pendek? Kalau jangka pendek dia turun di bawah 3.300 mendingan buang dulu, tapi beli lagi di bawah. Tapi kalau misalnya dia masih bertahan di atas 3.300, keep aja itu kalau kita bicara tahun depan bisa sampai 4.000, 5.000. Oke. Dan harga belinya udah bagus sebetulnya. Gitu. Baik. Ada Ibu Yunita di Jakarta untuk KLBF, tadi sudah kita bahas KLBF, selanjutnya WSBP, jadi sudah kita bahas juga tadi, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Cepin, Pak Kiswoyo singkat saja Pak. Ibu Angelina di Jakarta, sudah ambil posisi di 5940 Pak. Cepin kalau udah untung begini sih sebetulnya dijual aja ya, karena ini saya lihat agak sedikit beresiko, dia trennya masih tren turun, jadi kalau dia nggak bisa nembus level 6.500, dia akan turun lagi ke bawah. Iya. Dan kalau turun ke bawahnya dia bisa kembali ke level 6.000 lagi soalnya gitu. Rekomendasi Anda? Ya kalau saat ini yang terdekat adalah level 6.200. Kalau level 6.200 ditembus, dia bisa ke 6.000 gitu. Paling tidak untuk memaksimalkan profit Pak Kiswoyo dengan ambil posisi 5940, profit taking di mana? Ya, kalau misalnya masih naik di atas 6.200, nggak apa-apa, boleh ditahan. Tapi kalau misalnya sampai turun di bawah 6.200, buru-buru buang aja, mumpung masih untung gitu kan. Ibu Angelina di Jakarta ada Cepin, dan pertanyaan tersebut mengakhiri kebersamaan kita Pak Kiswoyo. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Ada Bapak Jokowi di Jakarta, Lilis di Jakarta, Ibu Lili di Solo, kemudian juga Bapak Fajar di Jakarta, dan selanjutnya ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, dan beberapa pertanyaan lainnya. Pak Kiswoyo, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Kiswoyo, sehat selalu Pak. Oke, siap, thank you.
Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi hari ini, baik melalui telepon interaktif maupun di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita pemirsa. Dan di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dari jauh kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.